Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Hasanah. Saya pelajar Bahasa Arab di MA Persis Katapang, Bandung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 pada tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran Bahasa Arab dengan materi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah di kelas 11.2 atau 11 MIPA dengan pendekatan TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Learning, model pembelajaran kooperatif learning. Video ini diambil pada tanggal 7 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukumus sa'id. Sa'idul mubarak. Alhamdulillah. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Bill, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ya. Istidah dan Siap. salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, Ustazah akan absen dulu ya. Oke, sa'aqra lakum kashfal giyab awalan, wa may yuzkar ismuhu au ismuha falyaqul hadir au hadir. Fan Fauzi, Aulia Khairun Nisa, Fitri Ainun, Hajid Elbej, Hasna Safana, Igraya Samina, Lulu Hermawan, Muhammad Fauzan, Zidan Naufal. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba RG-nya berdiri dulu, RG-nya. Coba dilihat bangkunya, kolong mejanya ada sampah nggak? Ada. Stok yang ada sampah, silakan dibuang dulu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebelumnya kalian pernah dengar gak tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Pernah? Kalau tentang isim, fi'il, dan huruf sudah pernah belajar? Sudah ya, kita sudah pernah mempelajarinya di semester atau di kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Oke, ada yang masih ingat apa itu isim? Oke, apabila kata benda, betul ya, isim itu adalah kata benda. Coba Mutia kasih contoh isim. Kolamu jadi du. Kolamun Jadi du. Kolamun jadi dun. Apa artinya kolamun? Pulpen itu baru. Oke, pulpen dan jadi dun baru. Sekarang apa itu fi'il? Coba. Oke, silakan Hasna. Apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Coba di sampingnya Aul kasih Ustazah contoh kata kerja. Ja'a datang. Ja'a Aliyun, datang Ali gitu ya. Oke, terima kasih. Kalian pelajari ya, yaitu tentang tadi tentang isim, fiil, dan huruf kayak gitu ya.
Nanti kalau misalnya pemahaman kalian tentang isim, fiil, huruf itu sudah sempurna gitu ya, kalian masih bisa mengingatnya dengan baik, insya Allah di materi ini kalian akan mudah mengikutinya ya. Karena kita akan menambahkan struktur, kemudian fungsi, dan bagaimana cara membentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah sekarang ya, pembahasan yang akan kita pelajari hari ini itu seputar pengertian, kemudian ketentuan, contoh, perbandingan, dan latihan. Setelah kalian sebagai peserta didik mempelajari materi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dengan rangkaian kegiatan pembelajaran cooperative learning berbasis TIPEK, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga, kalian mampu membuat contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dengan tepat sesuai ketentuan. Yang terakhir, kalian mampu mengevaluasi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang salah gitu ya. Sekurang-kurangnya 2 jumlah. Hari ini kita akan belajarnya pakai model pembelajaran cooperative learning ya, dimana nanti kalian akan ustazah kelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian pembelajarannya berbasis TIPEK gitu ya, technological, pedagogical, and content learning. Jadi nanti kita akan full pakai teknologi gitu ya di pembelajaran hari ini, mulai dari Google Classroom, kemudian Quizzes, Canva, dan lain sebagainya. Kenapa sih materi ini penting untuk kalian pelajari? Coba Arfan, kenapa materi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini penting untuk kita pelajari? Agar kita dapat mempelajari isi Al-Quran. Betul ya, terima kasih Arfan. Di antara manfaat kita mempelajari materi ini adalah ketika kalian selalu baca Quran ya. Kalian suka baca Quran kan? Suka ya. Ketika kita baca Al-Quran atau kita baca teks bahasa Arab, kita ketika baca tuh, oh ini susunannya jumlah fi'liyah ya, oh ini jumlah ismiyah ya. Nah, jadi pengetahuan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini sangat penting ketika kita mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran ya. Setelah kalian tahu sepenting itu loh belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang kalian siap belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Siap. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya karena ustazah butuh data nih untuk membuat kelompok di kelas, jadi ustazah akan berikan tes diagnostik terlebih dahulu ya. Baik ya, alhamdulillah saya sudah menerima respon dari tes diagnostiknya. Untuk sekarang ustazah minta kalian tolong dikondisikannya kelasnya jadi 7 kelompok dengan bentuk letter U ya, sambil ustazah membagi kelompok dulu. Silakan. Baik ya, untuk kegiatan pertama ustazah akan membekali materi dasar dulu ya tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi sebelum ustazah memulai, coba Nazifah, apa yang dimaksud dengan jumlah? Jumlah adalah susunan kalimat yang tersusun dari huruf hijaiyah dan mengandung arti. Oke, boleh. Coba Sarah, kalau menurut kamu jumlah itu apa Sarah? Jumlah susunan kata yang membentuk suatu kalimat. Oke, susunan kata yang membentuk suatu kalimat. Oke, terima kasih ya. Yang tadi Nazifah utarain bahwa jumlah itu adalah susunan huruf gitu ya dan mengandung arti, itu
belum menjadi jumlah, tapi dia masih kalimat ya, atau dalam bahasa Indonesia dia adalah kata. Sedangkan dalam bahasa Arab jumlah itu yang tadi gitu ya, kata Sarah bahwa jumlah itu adalah satu jumlah dalam bahasa Arab sama dengan satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, apa itu jumlah? Jumlah ialah susunan dari dua kalimat atau lebih dan sempurna maknanya gitu ya, atau dia jumlah mufidah. Dan fa'il. Nah, kalau misalnya ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat. Gitu ya. Al-auladu yal abuna. Beda kalau yal abunya pindah ke depan. Yal abul waladu, yal abul waladani, yal abul auladu. Gitu ya. Kalau fiilnya ke depan mah dia tetap terus yal abu. Tapi kalau dia bentuknya di belakang sebagai khobar, dia berubah-ubah mengikuti mubtadanya. Paham tuh? Oke. Kelompok berapa kalian? 5 ya. Satu kelompok 3, kalian kelompok berapa? Ke-7 dan kita berada di Ke-7. 1, 2, 3, 4. Berarti masuk lagi ke, berarti kalian ketiga di sini. Yang biru. Yang slide biru. Nah, iya. Mengacak siapa nih yang akan presentasi tentang materi jumlah ismiyah dan jumlah fi'il. Oke, silakan Zenti presentasikan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'il.
ketentuan-ketentuannya itu ada di depan fil itu ada kata saufa, terus ada sa, kod, lalu menunjukkan kata kerja seperti kataba, ya, qoro'a, sa'ala yang kayak gitu. Oke, terima kasih buat Zentia. Oke, sekarang satu orang lagi ya. Siapa itu? Oke, Nabila, silahkan. Nabil. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan apa yang tadi sudah saya cari. Yang pertama itu adalah fi'liyah. Jadi fi'liyah itu dia pasti diawali dengan fi'il dan juga setelahnya ada fa'il. Dan biasanya juga ada seperti maf'ul bi dan lain-lainnya. Iya, itu kelompok 5. Kalian kelompok 5 berarti bukanya link yang di bawah.
Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah melewati rangkaian pembelajaran yang cukup panjang ya. Ternyata pakai TIP kita mencoba pembelajaran berbasis teknologi dengan pengalaman baru. Nah, sekarang Ustazah mau ngajak kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Oke, apa itu jumlah ismiyah? Betul, jumlah yang diawali oleh isim. Coba kasih contoh Nabil. Kasih contoh jumlah ismiyah Bil. Jumlah ismiyah Ali yaqra'u Qur'ana. Oke, betul ya. Betul nggak? Aliyun yaqra'u Qur'anan. Betul atau tidak itu jumlah ismiyah? Sekarang jumlah yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali oleh fi'il. Coba awal apa? Kasih contoh jumlah fi'liyah. Enggak apa-apa. Oke, ja'a aliyun. Apakah ja'a aliyun itu adalah jumlah fi'liyah? Fi'liyah bukan? Ja'a aliyun jumlah fi'liyah bukan? Kenapa ja'a aliyun adalah jumlah fi'liyah? Iya, pertama karena dia diawali oleh fi'il, kemudian dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Tadi ada beberapa ketentuan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Coba yang paling mencolok perbedaan dari ketentuan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah apa aja? Siapa yang mau menyebutkan, angkat tangan? Perbedaan jumlah ismiyah dan fi'liyah itu terletak pada susunan kata, yaitu kalau jumlah ismiyah itu susunan katanya ialah mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah susunan katanya fa'il, fi'il dan fa'il. Oke, terima kasih. Oke ya, setelah pembelajaran ini Ustazah akan memberikan lembar refleksi gitu ya lewat Google Form gitu ya. Nanti Ustazah akan kirim linknya, silahkan kalian isi ya. Terima kasih atas feedbacknya melalui refleksi pembelajaran yang kalian isi. Ustazah harap
pembelajaran kita ke depannya ya akan lebih menarik lagi, lebih lebih mudah gitu ya difahami untuk penyampaian materinya. Nanti, oh iya, hasil kuisis itu nanti akan Ustazah evaluasi ya. Nanti yang hasilnya sudah memenuhi kriteria akan dapat pengayaan, dan untuk yang hasilnya di bawah kriteria minimum maka akan Ustazah beri lembar perbaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ustazah menutup pembelajarannya? Tidak? Paham ya? Nanti di minggu depan, untuk minggu depan Ustazah akan memberikan tugas kalian mencari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari Al-Quran ya. Jadi silakan nanti tulis boleh per orang satu contoh jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang kalian temukan di Al-Quran. Tuliskan surat dan ayatnya ya. Fahim tum? Oke, alhamdulillah. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah tutup pembelajarannya ya. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.